Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya terkait dengan patofisiologi gangguan pada sistem kardiovaskuler, yaitu patofisiologi sindrom koroner akut. Sebelum Ibu menjelaskan tentang patofisiologi sindrom koroner akut, terlebih dahulu kita mengingat apa sih itu koroner? Masih ingat enggak kalian tentang koroner? Tentang suplai darah ke jantung? Pada pembahasan mata kuliah sebelumnya, yaitu fisiologi kardiovaskuler. Semoga Anda masih ingat ya. Ibu ulang sedikit bahwa koroner atau arteri koroner merupakan pembuluh darah arteri yang mana dia mensuplai darah ke jantung. Jadi jantung mendapatkan suplai darah melalui pembuluh darah koroner. Nah, sindrom koroner akut ini adalah suatu kondisi yang mana terjadi pengurangan aliran darah ke jantung secara mendadak. Beberapa gejala dari sindrom ini adalah adanya terasa tekanan di dada seperti serangan jantung, sesak saat sedang beristirahat, atau saat melakukan aktivitas fisik ringan, keringat yang berlebihan secara tiba-tiba, atau istilahnya adalah diaforesis, muntah, mual, nyeri di bagian tubuh lain seperti lengan kiri atau rahang, dan jantung dapat berhenti mendadak atau cardiac arrest. Umumnya sindrom koroner akut ini mengenai pasien usia 40 tahun ke atas. Walaupun pada saat ini dijumpai juga kecenderungan mengenai pada orang usia lebih muda. Gejala yang muncul berkaitan dengan adanya gangguan pada pembuluh darah koroner dapat meliputi yang pertama ada penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan suplai oksigen dengan kebutuhan oksigen miokard, ya oksigen otot jantung, yang menghasilkan hipoksia dan akumulasi hasil metabolit yang sering disebut dengan aterosklerosis arteri koroner. Yang kedua adanya angina pectoris. Angina pectoris ini merupakan suatu sensasi tidak nyaman pada dada dan organ sekitar karena adanya iskemik miokard atau otot jantung mengalami kekurangan oksigen. Lalu stable angina. Stable angina merupakan bentuk angina pectoris kronis yang dipicu oleh aktivitas fisik atau emosi, jadi bisa muncul pada saat aktivitas fisik atau pada kondisi emosional tertentu, misalnya marah. Stable angina ini mereda dengan istirahat beberapa menit dan biasanya sering diikuti dengan adanya gambaran depresi segmen ST pada pemeriksaan EKG. Namun, kerusakan otot jantung atau miokard secara permanen jarang terlihat. Yang berikutnya adalah varian angina. Varian angina ini merupakan salah satu tipe angina yang tidak nyaman karena muncul pada saat istirahat. Jadi, varian angina itu munculnya pada saat istirahat, berbeda dengan stable angina. Varian angina, nyeri dada yang dirasakan itu muncul karena spasme arteri koroner, bukan karena kebutuhan oksigen miokard
yang meningkat. Oleh karenanya seringkali diikuti dengan adanya naiknya segmen ST atau yang disebut dengan prismental angina pada gambaran EKG-nya. Selanjutnya silent angina. Silent angina merupakan suatu episode asimptomatik tanpa tanda gejala adanya iskemi miokard yang dapat dideteksi dengan pemeriksaan EKG dan pemeriksaan laborat. Jadi, tidak ada gejala akibat adanya kekurangan oksigen pada otot jantung, namun adanya iskemik miokard dapat dideteksi dengan EKG dan pemeriksaan laborat. Yang berikutnya adalah unstable angina. Unstable angina merupakan angina atau nyeri dada dengan pola yang makin meningkat dan makin lama tidak hilang dengan istirahat. Infark miokard yang berikutnya, yang terakhir, merupakan miokard nekrosis atau adanya kematian jaringan pada otot jantung yang biasanya disebabkan kurangnya aliran darah yang cukup lama. Ini banyak disebabkan oleh karena adanya trombus akut pada sisi aterosklerosis stenosis, jadi arteri koronernya mengalami aterosklerosis yang mengakibatkan otot jantung mengalami iskemi, di mana biasanya sebelumnya pasien telah memiliki riwayat adanya atau pernah mengalami angina pectoris. Sebelum lanjut pada pembahasan patofisiologi, sekarang kita akan mengingat kembali tentang aliran darah koroner. Kebutuhan oksigen jantung, tadi Ibu sudah sebutkan, disuplai dari arteri koroner. Kenapa? Karena arteri koroneria inilah yang membawa suplai darah ke jantung. Dan kita tahu bahwa darah itu mengandung oksigen dan juga nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Nah, suplai oksigen oleh pembuluh darah arteri koroner ya pada jantung sangat tergantung pada satu, oksigen konten darah atau kandungan oksigen dalam darah. Biasanya tergambar pada oksigen sistemik dan kadar Hb, serta tergantung pada aliran darah pada arteri koronaria. Suplai oksigen ke otot jantung atau miokard dapat digambarkan pada bagian ini, di mana suplai oksigen ke miokard itu tergantung pada dua hal, yaitu kandungan oksigen dalam darah dan aliran darah koroner atau aliran darah pada pembuluh arteri koroner. Aliran darah pada arteri koroner sendiri tergantung kepada tekanan perfusi koroner, resistensi koroner, kompresi eksternal, regulasi intrinsik, lokal metabolik, faktor endotel, dan persarafan. Nah, suplai oksigen miokard ini diharapkan seimbang dengan kebutuhan di otot jantung atau kebutuhan oksigen di miokardnya. Di mana kebutuhan oksigen di miokard ini tergantung kepada stress wall atau wall stress dinding darahnya, denyut jantungnya atau kerja jantungnya, dan kontraktilitas jantungnya. Sedangkan rumus aliran darah pada arteri koroner atau disingkat dengan Q, disimbolkan dengan huruf Q, ini berbanding lurus dengan perfusi atau P dan berbanding terbalik dengan tekanan arteri koroner. Dengan demikian, rumus aliran darah
pada arteri koroner atau Q sama dengan perfusi dibagi tekanan arteri koroner. Tekanan perfusi ini berkaitan dengan tekanan diastolik dan resistensi arteri koroner atau tekanan arteri ditentukan oleh tekanan eksternal arteri atau miokardnya dan faktor intrinsik arterinya, atau misalnya di sini adalah adanya sumbatan pada arteri, yaitu pada arteri koroner dan lain-lain. Dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa faktor metabolik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aliran darah koroner. Bagaimana faktor metabolik tersebut? Silahkan perhatikan bahwa akumulasi metabolik lokal ini akan mempengaruhi tonus vaskuler yang pada akhirnya akan mempengaruhi suplai oksigen dan dapat merubah kebutuhan oksigen. Selama terjadi hipoksia, maka metabolisme aerob dan defosforilasi oksidatif di mitokondria terhambat, sementara fosfat energi tinggi termasuk ATP. Di mana ATP ini tidak dapat diregenerasi sehingga mengakibatkan adenosin difosfat atau ADP dan adenosin monofosfat atau AMP terkumpul dan terdegradasi sebagian menjadi adenosin yang merupakan vasodilator poten dan sangat mempengaruhi tonus daripada vaskuler. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi aliran koroner adalah faktor endotel. Faktor endotel, kita tahu bahwa lapisan terdalam dari pembuluh darah adalah endotel, yang terdiri oleh selapis sel, yaitu sel endotel. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada sel endotel pembuluh darah dihasilkan suatu substansi vasoaktif yang akan mempengaruhi tonus vaskuler. Substansi vasoaktif tersebut terdiri dari vasodilator dan substantif vasokonstriktor. Vasodilator yang diproduksi oleh sel endotel yaitu nitrit oksid atau NO, prostasiklin, dan endothelium derived hyperpolarizing factor atau EDHF. Sementara untuk vasokonstriktor substantif yang diproduksi oleh endotel adalah misalnya endothelin 1. Endothelin 1 ini sebagai contoh dari substansi endothelium yang berfungsi sebagai vasokonstriktor. Normalnya antara vasoaktif dan vasokonstriktor ini saling seimbang, sehingga didapatkan suatu tonus vaskuler yang adekuat. Dengan demikian aliran darah koroner juga akan adekuat. Pada suatu keadaan tertentu di mana terjadi ketidakseimbangan antara vasodilator dan vasokonstriktor yang dihasilkan oleh sel endotel ini, maka terjadilah suatu keadaan yang disebut dengan disfungsi endotel yang pada akhirnya akan mempengaruhi tonus vaskuler. Kecenderungan yang sering terjadi adalah vasokonstriktor lebih dominan daripada vasodilator. Akibatnya, dengan adanya vasokonstriktor tersebut, aliran darah koroner pun menjadi tidak adekuat. Gambar berikut merupakan gambaran terkait dengan fungsi sel endotel yang tadi sudah disebutkan.
NO mempengaruhi tonus vaskuler dengan cara berdisfusi dan melebarkan hubungan antara sel otot sehingga terrelaksasi dengan mekanisme siklik guanosin monofosfat dependent. Produksi NO pada endotel yang normal terjadi pada kondisi normal dan dipengaruhi kondisi dan substansi lainnya. Prostacyclin membuat vasodilatasi dengan cara relaksasi otot vaskular melalui jalur CAMP dependent dengan stimuli atau stimulus seperti hipoksia, shear stress, asetilkolin, dan produksi trombosit atau serotinin. Sementara EDHF adalah perangkat vasodilator penting seperti nitrit oksid atau NO, di mana ia bekerja dengan cara berdifusi antar sel. Dihasilkan dengan faktor pencetus seperti NO, termasuk ACH dan denyut nadi. Pada sirkulasi koroner, EDHF ini menjadi sangat penting karena dia merelaksasi arteri kecil. Sedangkan endotelin adalah vasokonstriktor poten yang dihasilkan oleh sel endotel. Keberadaannya ini dipicu oleh beberapa faktor seperti trombin, angiotensin 2, epinefrin, dan shear stress aliran darah. Shear stress itu ketegangan yang diakibatkan oleh aliran darah. Ketegangan siapa? Ketegangan pembuluh darah. Pembuluh darah sekali lagi di dalamnya atau lapisan paling terdalam adalah sel endotel. Jadi shear stress adalah ketegangan sel-sel endotel akibat aliran darah, dan ini biasa meningkat pada orang yang mengalami hipertensi. Selanjutnya, faktor berikut yang mempengaruhi aliran darah koroner adalah faktor persarafan. Kita tahu bahwa kontrol saraf terhadap resistensi vaskuler atau pembuluh darah tergantung pada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saat kondisi normal, saraf simpatik memegang peranan penting. Arteri koroner terdapat alfa-1 adrenergik, yaitu reseptor yang berfungsi sebagai vasokonstriktor, dan beta-2 reseptor yang berfungsi sebagai vasodilator. Sebagaimana slide yang sebelumnya sudah disampaikan, bahwa suplai oksigen hendaknya seimbang dengan kebutuhan oksigen miokard. Artinya suplai oksigen ke otot jantung itu harus sesuai dengan kebutuhan oksigen pada otot jantung tersebut. Nah, sekarang kebutuhan oksigen miokard sendiri ada 3 faktor yang menentukan, seperti 1. Stres dinding ventrikel, 2. Denyut jantung, 3. Kontraktilitas atau status inotropik. Tambahan sejumlah kecil oksigen yang dikonsumsi untuk menyediakan energi basal metabolik kardiak dan depolarisasi elektrik. Ventricle wall stress atau stres dinding ventrikel adalah suatu force acting tangensial pada serat miokard dan energi yang diperlukan untuk melawan tekanan tersebut. Wall stress
atau stres dinding ventricle ini berbanding lurus dengan intraventricular pressure atau tekanan intraventricle. Berbanding lurus pula dengan radius ventricle dan ketebalan dinding jantung. Yang mana dihubungkan dalam ketetapan Laplace, sehingga stres dinding ventricle ini sama dengan tekanan intraventrikuler dikali radius ventricle dibagi 2 kali ketebalan dinding jantung. Wall stress atau stres dinding ventricle ini berhubungan langsung dengan tekanan sistolik ventricle dan berhubungan dengan peningkatan tekanan di ventricle kiri seperti pada stenosis aorta dan hipertensi. Mungkin masih ingat pembahasan sebelumnya bahwa hipertensi dan stenosis aorta ini terkait masalah katup ya, stenosis aorta itu bisa mengganggu curah jantung. Pada kondisi normal, mekanisme autoregulasi yang mengatur tonus koroner untuk menyesuaikan oksigen supply dengan kebutuhan oksigen. Bila tidak ada obstruksi, mekanisme ini akan konstan dengan aliran koroner dengan rata-rata 60 mm Hg atau lebih. Pada aterosklerosis koroner stadium lanjut, terdapat gangguan aliran yang akan mempengaruhi suplai darah dan kebutuhan oksigen. Baik, bagaimana kawan-kawan mahasiswa? Sampai di sini bisa dipahami penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi aliran darah koroner? Baik, semoga saja Anda bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau Anda belum paham, silahkan gunakan forum diskusi yang ada di Sekalsa untuk pembahasan materi ini sebagai ajang Anda untuk bertanya atau berdiskusi terkait hal yang belum dipahami. Selanjutnya, kita lanjut pada mekanisme iskemia miokard, yaitu suatu mekanisme ketika otot jantung mengalami iskemi atau kekurangan oksigen. Mekanisme iskemi pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa iskemik miokard pada penyakit arteri koroner dihasilkan dari adanya plak aterosklerosis yang mempersempit lumen pembuluh darah dan membatasi suplai darah. Namun, pada penelitian terkini menunjukkan bahwa penurunan aliran darah disebabkan oleh kombinasi dari penyempitan pembuluh darah permanen dan tonus vaskuler yang abnormal, yang pada akhirnya menyebabkan aterosklerosis, yaitu yang disebut dengan disfungsi endotel. Ibu di pertemuan di slide sebelumnya sudah menjelaskan tentang disfungsi endotel, ya, yaitu suatu ketidakseimbangan antara pengeluaran substansi vasodilator dan vasokonstriktor oleh sel endotel. Kondisi hemodinamik yang menyebabkan aterosklerosis stenosis arteri koroner permanen berhubungan dengan mekanisme cairan dan anatomi vaskuler. Hukum Poisson menyatakan bahwa aliran cairan atau Q berbanding lurus dengan
perbedaan tekanan atau P, radius pipa atau PR, serta berbanding terbalik dengan viskositas darah atau P dan panjang pipa. Dengan demikian, didapatkan rumus aliran cairan atau Q sama dengan dalam kurung perubahan perbedaan tekanan dikalikan radius pipa pangkat 4 dibagi 8 dikalikan viskositas darah kalikan L. L adalah panjang pipa. Pada hukum Ohm, aliran berbanding lurus dengan perbedaan tekanan dan berbanding terbalik dengan resistensi pipa atau pembuluh darah yang selanjutnya digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Q atau aliran darah sama dengan perubahan P yaitu perubahan tekanan dibagi R yaitu resistensi pembuluh darah. Arteri koroner menjalar dari bagian berdiameter besar di proksimal dan makin kecil ke distalnya. Bagian proksimal paling sering mengalami aterosklerosis yang menyebabkan plak stenosis. Bagian distal biasanya jarang terkena plak stenosis dan memiliki respon vasomotor sesuai kebutuhan oksigen mereka, dan mereka akan melebar bila terdapat stenosis oksigen yang berat. Bila penyempitan lumen kurang dari 60%, maka aliran darah potensial maksimal arteri tidak terpengaruh secara signifikan karena adanya gerakan proksimal dan vasodilatasi pembuluh darah distal untuk mencukupi suplai darah. Saat penyempitan pembuluh darah lebih dari 70% aliran darah, walaupun pada keadaan istirahat normal sekalipun, aliran darah maksimal tetap menurun. Termasuk pada keadaan ini apabila penyempitan lebih dari 70%, walaupun pembuluh darah distal dilatasi, tetap saja aliran darah maksimalnya menurun. Maka pada saat kebutuhan oksigen meningkat, denyut jantung naik atau saat kerja berat, aliran koroner ini menjadi tidak adekuat. Dengan menurunnya oksigen supply yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya iskemia miokard. Bila penyempitan lebih dari 90%, walaupun dengan dilatasi pembuluh darah bagian distal maksimal, aliran darah tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan basal dan iskemik tetap ada saat istirahat. Walaupun ada aliran kolateral, aliran pembuluh darah sambung, namun tetap saja kondisi ini, yaitu penyempitan lebih dari 90%, tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan oksigen selama beraktivitas. Selain penyempitan pembuluh darah, disfungsi endotel juga berperan dalam menyebabkan coronary artery disease. Abnormal fungsi endotel dapat terjadi melalui dua jalan, yaitu dengan vasokonstriksi arteri koroner yang tidak diinginkan
atau tidak adanya substansi antitrombin, yaitu substansi vasodilator juga tidak dapat bekerja karena endotelial yang rusak tidak dapat memproduksi dengan baik. Sehingga lebih predominan di sini adalah substansi vasokonstriktor yang justru memperparah penyempitan pembuluh darah. Pada pasien dengan hiperkolesterolemia, pasien diabetes mellitus, pasien perokok, pasien hipertensi, telah terjadi disfungsi endotelial, di mana kejadian disfungsi endotelial ini lebih dahulu sebelum terbentuk aterosklerosis. Endotel juga menghasilkan substansi antitrombotik untuk menyeimbangkan agregasi trombosit saat melepaskan substansi vasodilator seperti nitrit oksid dan prostasiklin. Namun, bila substansi vasodilator berkurang, maka produksi trombotik juga menipis yang justru akan meningkatkan koagulasi dan vasokonstriksi. Selain disebabkan oleh aterosklerosis, penyakit jantung koroner atau coronaria arterial disease disebabkan oleh beberapa hal, antara lain penurunan perfusi akibat hipotensi, misalnya pada hipovolemia atau pada shock septic. Lalu penurunan pengangkut oksigen darah yang cukup berat, misalnya pada anemia dan kelainan paru. Kemudian perdarahan masif, misalnya pada perdarahan berat yang menyebabkan berkurangnya hemoglobin atau hipotensi. Namun beberapa kondisi dapat menyebabkan iskemia mendadak tanpa harus didahului aterosklerosis. Misalnya adalah takikardi yang cepat, hipertensi akut, dan stenosis aorta yang berat. Sekarang kita lanjut pada patofisiologinya. Berdasarkan proses patofisiologi dan derajat keparahan miokard iskemik dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah stable angina. Stable angina kronik merupakan suatu manifestasi yang dapat diramalkan. Nyeri dada sementara yang terjadi selama kerja berat atau stres emosi, umumnya disebabkan oleh plak ateromatosa yang terfiksir dan obstruktif pada satu atau lebih arteri koroner. Pola nyerinya berhubungan dengan derajat stenosis, seperti yang digambarkan saat aterosklerosis stenosis penyempitan lumen arteri koroner lebih dari 70%, yang mana menurunkan kapasitas aliran untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Saat aktivitas fisik berat, aktivitas sistem saraf meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan kontraktilitas yang meningkatkan kebutuhan akan konsumsi oksigen. Selama kebutuhan oksigen tidak terpenuhi, maka terjadi iskemik miokard yang diikuti dengan angina pectoris yang mereda bila keseimbangan oksigen terpenuhi. Misalnya mereda dengan beristirahat, yaitu nyerinya menjadi berkurang atau hilang. Sebenarnya oksigen yang inadekuat selain disebabkan oleh aterosklerosis juga disebabkan oleh kerusakan endotel. Namun pada kasus ini, vasodilatasi distal dan aliran kolateral masih berlangsung baik, sehingga kebutuhan oksigen masih bisa diseimbangkan dengan cara beristirahat. Oleh karenanya, pada stable angina ini
Nyeri dada bisa hilang dengan istirahat. Yang berikutnya adalah unstable angina. Pasien dengan unstable angina akan mengalami nyeri dada saat aktivitas berat, namun kemudian masih tetap berlangsung saat istirahat. Jadi ketika dibawa beristirahat, nyerinya masih terasa. Ini merupakan tanda akan terjadi infak miokard akut. Unstable angina dan miokard infak akut merupakan sindrom koroner akut yang diakibatkan karena ruptur dari aterosklerotik plak pada pembuluh darah koroner. Jadi pada unstable angina dan infak miokard akut ini masuk ke dalam kategori sindrom koronaria akut, yang mana kejadian ini disebabkan karena rupturnya plak-plak aterosklerotik pada pembuluh darah koroner. Nah, plak-plak inilah, dengan lepasnya plak-plak ini bisa menyumbat aliran darah koroner, sehingga suplai darah ke jantung pun akan menurun. Sindrom koronaria akut terdiri dari angina pectoris tidak stabil atau unstable angina, infak miokard akut tanpa elevasi ST atau tanpa ST elevasi, atau sering disebut dengan non-STEMI, non-ST elevation miokard infarct, dan infak miokard akut dengan ST elevasi atau sering disebut dengan STEMI. ST elevasi miokard infarct. Selanjutnya, perhatikan gambar ini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa gejala yang muncul pada SKA atau sindrom koronaria akut adalah nyeri dada. Pada orang dengan nyeri dada, keluhan nyeri dada seperti tertekan benda berat pada dada bagian kiri yang kadang menjalar sampai ke lengan, ke punggung, bahkan kadang ke epigastrik. Selanjutnya, diagnosa kerjanya adalah akut coronary syndrome atau sindrom koronaria akut. Dari diagnosa ini, setelah dilakukan pemeriksaan EKG, maka dapat diperoleh gambaran adanya ST elevasi atau justru tidak ada gambaran ST elevasi. Ketika diperoleh gambaran ST elevasi, maka diagnosa akhirnya langsung ditetapkan sebagai STEMI, yaitu ST elevasi miokard infarct. Sedangkan ketika tidak diperoleh gambaran ST elevasi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan biomarker. Dari pemeriksaan biomarker akan diperoleh gambaran ketika hasilnya negatif, maka disebut dengan non-STEMI. Dan ketika hasilnya biomarkernya positif, maka disebut dengan unstable angina. Sekarang kita lihat satu persatu. Infak miokard akut dengan ST elevasi pada gambaran EKG ini umum terjadi jika aliran darah koroner menurun secara mendadak setelah oklusi trombus pada plak aterosklerotik yang sudah ada sebelumnya. Stenosis arteri koroner berat yang berkembang secara lambat biasanya tidak memacu munculnya
STEMI. Karena perkembangannya banyak aliran kolateral sepanjang waktu. STEMI terjadi jika trombus arteri koroner yang terjadi secara cepat pada lokasi injuri vaskuler, di mana injuri ini dicetuskan oleh faktor-faktor seperti merokok, hipertensi, dan akumulasi lipid. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada infak miokard dengan gambaran EKG ST elevasi atau disingkat dengan STEMI, kondisi ini terjadi manakala adanya penurunan aliran darah koroner secara mendadak setelah sebelumnya terjadi oklusi atau sumbatan pembuluh darah oleh trombus yang merupakan terlepasnya plak aterosklerosis sebelumnya. Pada sebagian besar kasus, infak terjadi jika plak aterosklerosis mengalami fisur, ruptur, atau ulcerasi, dan jika kondisi lokal atau sistemik memicu terjadinya trombogenesis sehingga terjadi trombus mural pada lokasi ruptur yang mengakibatkan oklusi atau sumbatan arteri koroner. Hasil penelitian histologis menunjukkan plak koroner cenderung mengalami ruptur jika mempunyai fibroskap yang tipis dan intinya kaya akan lipid atau lipid rich core. Pada STEMI, ST elevasi miokard infak, gambaran patologis klasik yang terdiri dari fibrin rich red thrombus yang dapat dipercaya menjadi dasar sehingga pasien-pasien STEMI memberikan respon terhadap terapi trombolitik. Selanjutnya, pada lokasi ruptur plak, berbagai agonis seperti kolagen, ADP, epinefrin, serotonin memicu aktivasi trombosit yang selanjutnya akan memproduksi dan melepaskan tromboksan A2 yang merupakan vasokonstriktor lokal yang poten. Selain itu, aktivasi trombosit memicu perubahan konfirmasi reseptor glikoprotein 2B atau 3A. Nah, pada kondisi seperti ini, pembuluh darah koroner justru akan semakin vasokonstriksi, padahal sudah ada oklusi atau sumbatan. Bayangkan, aliran darah koroner ke jantung menjadi sangat-sangat tidak adekuat. Setelah mengalami konversi fungsinya, reseptor yang memiliki afinitas tinggi terhadap sekuen asam amino pada protein adesi yang larut atau integrin seperti faktor von Willebrand atau VWV dan fibrinogen, di mana keduanya adalah molekul multivalen yang dapat mengikat dua platelet yang berbeda secara simultan. Ini akan menghasilkan ikatan silang platelet dan agregasi. Kaskade koagulasi diaktifasi oleh pajanan tisu faktor pada sel endotel yang rusak. Faktor 7 dan 10 diaktifasi mengakibatkan konversi protombin menjadi trombin, yang kemudian mengkonfirmasi fibrinogen menjadi fibrin. Arteri koroner yang terlibat kemudian akan mengalami oklusi oleh trombus yang terdiri dari agregat trombosit dan fibrin. Pada kondisi yang jarang, STEMI dapat juga disebabkan oleh oklusi arteri koroner yang disebabkan oleh emboli arteri koroner
abnormalitas kongenital, spasme koroner, dan berbagai penyakit inflamasi sistemik lainnya. Sementara non-STEMI atau non-ST elevasi miokard infark dapat disebabkan oleh penurunan suplai oksigen atau peningkatan oksigen demand miokard. Jadi kebutuhan oksigen atau kebutuhan otot jantung akan oksigen meningkat. Yang selanjutnya diperberat oleh obstruksi koroner. Non-STEMI terjadi karena trombosis akut dan proses vasokonstriksi koroner. Trombosis akut diawali dengan ruptur plak ateroma yang tidak stabil dengan intil lipid besar dan fibroskap tipis dan konsentrasi tisu faktor tinggi. Inti lemak yang cenderung ruptur mempunyai konsentrasi ester kolesterol dengan proporsi asam lemak tak jenuh yang tinggi. Pada lokasi ruptur, plak terdapat proses inflamasi dilihat dari jumlah makrofag dan limfosit T-nya. Sel-sel ini akan mengeluarkan sitokin proinflamasi seperti TNF dan IL-6, di mana IL-6 ini akan merangsang pengeluaran HSCRP di hati. Sehingga dapat dilihat biomarker molekuler pada pasien infark miokard dengan STEMI akan didapatkan peningkatan CKMB. Lihat yang sering digunakan di praktek klinik ya. Biasanya adalah CKMB. CKMB akan meningkat dalam rentang waktu 3-12 jam pertama setelah mengeluh nyeri dada. Rata elevasi puncaknya adalah pada 24 jam pertama. Dan waktu kembali ke rentang normal adalah 48-72 jam. Artinya di sini mempunyai makna CKMB ini sering dilakukan pemeriksaan biomarker pada pasien-pasien dengan infark atau pada pasien dengan sindrom koronari akut untuk memastikan apakah pasien ini mengalami infark STEMI ataukah unstable angina ataukah dia non-STEMI. Yang sering dipakai pada praktek klinik adalah pemeriksaan biomarker CKMB. Pemeriksaan biomarker CKMB ini atau CKMB akan mulai meningkat setelah serangan nyeri 3-12 jam pertama. Artinya kalau Anda menjumpai pasien nyerinya baru 30 menit yang lalu, kemudian Anda langsung ambil darah untuk pemeriksaan biomarker CKMB, ya hasilnya kemungkinan masih belum signifikan atau bisa jadi malah masih normal. Karena peningkatan CKMB ini terjadi setelah 3-12 jam pertama setelah serangan. Puncaknya setelah 24 jam pertama. Dan idealnya kalau tidak ada serangan berikutnya, maka CKMB ini akan kembali normal pada rentang 48-72 jam pertama. Nah, ini juga akan menjadi evaluasi. Apakah terjadi serangan lagi ataukah tidak? Karena idealnya pasien-pasien yang mengalami infark miokard dengan STEMI pada hari kedua, yaitu 48 jam pertama atau 72 jam pertama, CKMB-nya harusnya sudah normal. Baik, semoga penjelasan saya bisa dipahami oleh kalian semua. Sekarang pada saat kita menjumpai pasien dengan sindrom koronari akut, maka tidak menutup kemungkinan akan ada diagnosis banding daripada penyakit jantung iskemik yang sering muncul di lapangan. Di antaranya adalah iskemik miokard.
Diferensial simptomnya pada iskemik miokard, nyeri dan tekanan di retrosternal menjalar ke leher, rahang atau bahu dan lengan kiri. Onsetnya cepat, biasanya kurang dari 10 menit. Dipicu kerja berat, mereda dengan istirahat dan nitrogliserin. Lalu dari hasil pemeriksaan EKG terdapat ST depresi atau elevasi yang khas dan PR depresi. Yang kedua adalah perikarditis, nyeri tajam dan menjalar ke paru-paru bervariasi sesuai posisi. Terdapat bunyi friction rap saat auskultasi, berlangsung lama bisa berjam-jam dan berhari-hari. Hasil pemeriksaan EKG-nya didapatkan gambaran ST elevasi difus dan PR depresi. Yang selanjutnya pada sistem J-Tract, diagnosa banding pada SKA adalah gastroesophageal reflux, yaitu adanya rasa terbakar di retrosternal, dipicu makanan tertentu, diperburuk dengan posisi supin, kemudian dipengaruhi oleh aktivitas dan menghilang dengan antacid. Yang berikutnya adalah ulcus pepticum. Simptomnya adalah nyeri atau terbakar di epigastrium, terjadi setelah makan, tidak dipengaruhi oleh aktivitas, mereda dengan antacid, dan tidak mereda dengan pemberian nitrogliserin. Lalu spasmo esofagus, nyeri retrosternal berbarengan dengan nyeri telan, dipicu oleh makanan, tidak dipengaruhi oleh aktivitas, mungkin dapat reda dengan nitrogliserin. Yang berikutnya kolik biliar, nyeri yang konstan, tumpul pada kuadran kanan atas, berlangsung berjam-jam. Dipicu makanan berlemak, tidak terpengaruh oleh aktivitas, tidak hilang dengan antacid dan nitrogliserin. Yang berikutnya pada sistem muskuloskeletal, yaitu sindrom costochondral, di mana gejalanya nyeri sternum, bila dada bergerak makin hebat nyerinya. Costochondral junction nyeri bila ditekan, mereda dengan obat antiinflamasi, dan tidak mereda dengan pemberian nitrogliserin. Yang berikutnya adalah cervical radiculitis, di mana terdapat nyeri konstan dan tajam yang dijalarkan berdasarkan dematom, memburuk dengan gerakan leher. Baik, demikianlah penjelasan saya terkait dengan patofisiologi sindrom koronaria akut. Semoga kalian mahasiswa bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada hal yang masih bingung atau perlu didiskusikan, silahkan gunakan forum diskusi yang terdapat pada Sekalsa untuk materi ini. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.